Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa kanal YouTube Sirajuna yang kami sangat cintai dimanapun Anda berada, hafidhakumullahu ta'ala. Ini adalah video kedua dalam kajian ilmiah ilmu hadis di channel Sirajuna, pesantren kita yang tercinta, yaitu Yajri Payaman. Baik, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, kita mulai hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hadithul awal, hadis pertama. An Amiril Mu'minin, dari seseorang yang bergelar Amirul Mu'minin. Artinya beliau ini adalah khalifah. Abi Hafs, yaitu Abu Hafs, seseorang yang punya nama kunyah Abu Hafs. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Nama aslinya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tadi sempat kami sebutkan tentang kunyah. Jadi dalam budaya Arab, nama itu ada 3. Pertama isim alam, nama asli. Kemudian isim kunyah, nama kunyah. Yang ketiga isim laqab atau nama laqab. Isim alam atau nama asli itu nama orangnya. Contohnya ini, Umar bin Khattab. Jadi nama aslinya adalah Umar bin Khattab. Kemudian beliau punya nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang dimulai dengan abu atau ummu. Menunjukkan bahwa orang tersebut sudah sangat dewasa, punya keturunan. Di sini Abu Hafs, Umar bin Khattab punya nama kunyah Abu Hafs. Karena beliau punya putri namanya Hafsah yang merupakan istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara tidak langsung Imam Nawawi berkata an Amiril Mu'minin, dari khalifahnya Rasulullah, Abi Hafs, yaitu bapaknya Hafsah, mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya adalah Umar bin Khattab. Kemudian nama yang ketiga, nama laqab atau nama gelar. Nah, di sini juga disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu Amirul Mu'minin. Gelarnya adalah Amirul Mu'minin, dan Amirul Mu'minin adalah gelar untuk setiap orang yang menjadi khalifah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, digantikan untuk mengurus umat Islam, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Dan siapalah yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Bahkan kalau kita pergi ke Madinah, Bapak Ibu mungkin sebagian sudah ada yang pernah umrah pergi ke Madinah juga, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu akan tahu bahwa di sana, di makamnya Nabi Muhammad SAW itu juga terbaring 2 sahabat mulia beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Makanya kita kalau ziarah ke makam Nabi, pertama kali kita salam kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ya Rasulullah. Terus berjalan 1 langkah ke depan, lalu berkata, Assalamu alayka ya Aba Bakr Siddiq. Terus berjalan 1 langkah ke depan, berhenti, salam kepada Umar bin Khattab, Assalamu alayka ya Umar bin Al-Khattab. Jadi saya rasa kita tidak perlu berpanjang lebar tentang siapa Umar bin Khattab, tentang biografinya, karena itu sudah cukup ketika seseorang dimakamkan di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau adalah orang yang sangat istimewa. Qala, Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi Umar mendengar langsung perkataan Nabi ini. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu sah atau tidaknya, diterima oleh Allah atau tidak, binniyat, tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini rumus Bapak Ibu, adik-adik dan kawan-kawan semuanya. Rumus innamal a'malu binniyat.
Jadi ketika kita melaksanakan amal ibadah apapun, sholat, baca Quran, cari ilmu, khidmah di pesantren, di sekolahan, atau apapun, amal tersebut diterima atau tidak oleh Allah itu tergantung niat. Wa inna malikul limri'in manawa, dan orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya Allah, ridho Allah, maka insya Allah akan mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau niatnya hanya hal-hal duniawi, ingin ketenaran, ingin follower yang banyak dan sebagainya, maka ya dia hanya akan mendapatkan hal tersebut, tapi tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian dan adik-adik teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan hadisnya. Kemudian Nabi SAW membuat contoh untuk rumus tersebut. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang melakukan hijrah, niatnya menuju kepada Allah, kepada Rasulullah, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya benar-benar akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia gapai, awim ra'atin yankihuha, atau karena wanita pujaan hatinya yang ingin dia persunting, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hakikatnya hijrahnya tersebut hanya akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW mencontohkan tentang rumus tadi dengan sebuah ibadah yang sangat agung di zaman beliau, yaitu ibadah bernama hijrah. Saat itu Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Makkah 13 tahun, kemudian melaksanakan hijrah, pindah dari lingkungan buruk ke lingkungan yang baik, pindah dari negerinya orang kafir. Saat itu Mekah masih menjadi negerinya orang kafir, masih dikuasai oleh Abu Jahal, oleh Abu Sufyan, dan yang lain-lain. Pindah dari negeri orang kafir ke negerinya orang-orang Islam. Saat itu Nabi Muhammad hijrah pindah ke kota Yathrib yang sekarang menjadi kota Madinah. Dan saat itu hijrah merupakan ibadah yang wajib. Setiap orang yang masuk agama Islam wajib hijrah ke Madinah. Nabi mencontohkan dengan hijrah. Kenapa? Karena itu yang bersentuhan langsung dengan orang-orang di zaman tersebut. Maka hijrah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan sampai kepada ridho Allah dan akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang yang hijrahnya karena dunia, misalnya, wah ini saya kalau ke Yathrib ini pasar baru, karena populasi manusia di sana bertambah, tentu mereka butuh pakaian, butuh makanan. Saya orang Mekah, pinter dagang. Saya kalau di Mekah kalah dagangnya, saya mau ke Yathrib saja. Di sana saya yakin dagangan saya akan laris. Ini hijrahnya karena contoh saja. Saya nggak tahu orangnya apakah ada yang seperti itu, tapi sebagai contoh saja. Wah, di Yathrib ini saya akan menjadi orang kaya raya. Jadi orang seperti itu hijrahnya hanya karena dunia, dan jika Allah berkehendak dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut, tapi tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula orang yang hijrah ke Yathrib karena pujaan hatinya, kekasih hatinya, hijrah ke kota Yathrib. Dia nggak bisa hidup sendirian, akhirnya dia hijrah ke kota Yathrib. Dengan tujuan apa? Tujuan ingin memperistri pujaan hati tersebut. Maka hijrahnya tersebut tidak akan diridhoi oleh Allah, hanya akan mendapatkan perempuan tersebut. Itu contoh di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita contohkan dengan ibadah yang bersentuhan dengan kita, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, saudara-saudara semuanya, contohnya sholat. Kita setiap hari alhamdulillah sholat ke masjid. Sholat. Ada orang, Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya sholat. Saya sholat, di samping saya ada saudara saya sesama muslim, di sampingnya juga ada. Kita ini sholat berhimpitan. Tangan kita melekat di sebelahnya, tapi subhanallah ada orang sholat di sebelah sini, juga ada sholat di sebelah sini,
Namun yang satu sholatnya diterima, yang satu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi zahir, dari segi luarnya sama-sama ruku', sama-sama i'tidal, sama-sama sujud, akan tetapi yang satu diterima, yang satu tidak. Kenapa? Karena perkara niat. Kemudian ada pula orang yang satunya sholat, yang satunya juga sholat, sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jarak antara pahala yang satu dengan yang keduanya sangat jauh berbeda, sejauh antara langit dan bumi. Kenapa? Karena urusan niat. Jadi niat itu sangat penting. Kalau boleh saya simpulkan, saudara-saudara sekalian, hadis yang pertama ini punya tema. Temanya adalah pentingnya niat. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, itulah sudah kami bacakan teks Arabnya, kemudian penjelasannya juga sudah. Kemudian yang terakhir yaitu tentang sisi keistimewaan hadis ini. Kenapa hadis ini sangat istimewa sehingga masuk dalam Arba'in Nawawiyah. Saudara-saudara, ada seorang ulama namanya Abu Dawud yang punya kitab Sunan Abi Dawud. Perkataan ini saya nukil dari kitab Al-Wafi, syarahnya Arba'in Nawawiyah. Nanti apabila ada yang ingin merujuk ke sana silahkan dibuka sendiri. Abu Dawud berkata, hadis ini innamal a'malu binniyat adalah separuh ajaran agama Islam. Jadi hadis ini sangat agung, sangat istimewa. Bagaimana kok bisa menjadi separuh ajaran Islam? Kata Abu Dawud, karena amal seorang hamba itu terbagi menjadi dua. Amal zahir yang kelihatan, seperti sholat, kelihatan sujud, ruku. Haji kelihatan, tawaf, lempar jumroh, mabit, wukuf, ya. Baca Quran kelihatan, suaranya, ya, bibirnya bergerak-gerak, kemudian megang mushaf. Ini amal zahir, amal yang kelihatan. Amal yang kedua adalah amal batin, amal yang tidak kelihatan, yaitu amal perbuatan hamba yang dilakukan di dalam hati, yaitu adalah niat. Ketika hadis ini merupakan aturan utama dalam urusan amal batin, amal yang tidak terlihat, maka artinya hadis ini merupakan aturan utama dalam separuh amal seorang, perbuatan seorang hamba. Artinya hadis ini merupakan aturan utama dalam separuh ajaran agama Islam. Maka beruntunglah kita semua. Imam Nawawi menaruh hadis ini di nomor 1. Saya berkali-kali berkata kepada rekan-rekan di Yajri, terutama di Mahat Ali, bahwa misalnya ada seorang santri nyantri puluhan tahun, bahkan sampai merantau di negeri Padang Pasir bertahun-tahun, kehilangan keluarga, kehilangan pujaan hati, kemudian dia pulang, hanya paham satu hadis ini, innamal a'malu binniyat, maka dia tidak rugi. Kenapa? Karena sudah mendapatkan separuh ajaran agama Islam. Jadi intinya, saudara-saudara di mana berada, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan urusan niat. Karena niat itu sangat penting. Amal ibadah sah atau tidak tergantung niat. Juga diterima oleh Allah atau tidak juga tergantung niat. Kemudian ada penutup hadis ini. Imam Nawawi berkata, rawahu imam al-muhaddithin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Hadis ini statusnya adalah hadis sahih, artinya terbukti secara ilmiah, Nabi sendiri telah mengucapkannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, yaitu Sahih Bukhari, kitab paling sahih, kitab hadis nomor 1 di dunia. Juga diriwayatkan oleh Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj ibni Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim. Imam Nawawi melanjutkan fi sahihaihima, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, alladaini huma asahhul kutubil musannafah, yang mana dua kitab tersebut merupakan kitab yang paling sahih. Terima kasih. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.